Mewujudkan komitmen untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan tugas di bidang pengawasan, menggugah kesadaran masyarakat akan bahaya peredaran rokok ilegal, sehingga bisa peran aktif dalam pencegahan dan pemberantasan barang kena cukai ilegal. Satpol PP Kota Batu bersama kantor Bea Cukai Malang menyelenggarakan kegiatan press release hasil penindakan bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal di bidang penegakan hukum, dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBH CHT tahun anggaran 2025. Rabu 10 Desember 2025 bertempat di lobi utama Balai Kota Among Tani. Kegiatan press release hasil operasi bersama hasil penindakan barang kena cukai ilegal, bidang penegakan hukum, dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH-CHT tahun anggaran 2025 ini dihadiri Sekretaris Satpol PP Kota Batu Faris Pasyarela Sahputra bersama jajaran, Piato Pribadi, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Bea Cukai Malang, serta puluhan jurnalis dari media online, cetak, radio, dan televisi. Kegiatan press release hasil operasi penindakan bersama barang kena cukai ilegal ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan komitmen untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan tugas di bidang pengawasan, menggugah kesadaran masyarakat akan bahaya peredaran rokok ilegal, sekaligus bisa berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan barang kena cukai ilegal. Berbagai upaya untuk menekan angka peredaran barang kena cukai ilegal, diantaranya rokok ilegal, terus dilakukan oleh kantor Bea Cukai Malang, bekerjasama dengan Satpol PP Kota Batu, selain upaya preventif dengan berbagai kegiatan sosialisasi untuk menggugah kesadaran masyarakat agar memahami bahaya peredaran barang kena cukai ilegal atau rokok ilegal, baik bagi kesehatan maupun bagi pemasukan negara. Tidak hanya itu, pihak Bea Cukai Malang bekerjasama dengan Satpol PP Kota Batu dan instansi terkait lainnya seperti kepolisian, kejaksaan juga melakukan upaya represif untuk menekan angka peredaran barang kena cukai ilegal, yaitu dengan melaksanakan operasi gabungan. Di hadapan puluhan jurnalis, Faris Pasarela Sahputra, Sekretaris Satpol PP Kota Batu menjelaskan barang bukti hasil penindakan Bea Cukai Malang dan Satpol PP Kota Batu dari bulan Juli hingga Desember atas 4 perkara dengan jumlah total barang 94.284 batang hasil tembakau dan 30 botol atau 18 liter minuman mengandung etil alkohol. Barang kena cukai ilegal dari berbagai merek dengan nilai barang mencapai Rp143.446.940 dengan total kerugian negara sebesar Rp73.494.984. Dengan adanya sosialisasi yang kita lakukan kepada masyarakat di tahun anggaran 2025 ini, utamanya kepada pengendali yang ada di masyarakat, di RT dan di RW, itu mengena sekali. Minimal mereka tahu bahayanya dari rokok ilegal yang dijual. Seperti itu. Sehingga apapun terjadi, kami membuka komunikasi di sosialisasi itu. Sampaikan kepada Satpol, kalau memang ada warga Panjenengan yang menjual rokok ilegal. Bahkan juga pernah kita lakukan satu kali operasi bersamaan itu kita temukan minuman beralkohol ya, seperti ini. Insya Allah tahun depan kita maksimalkan. Harusnya 12 kali, tapi kita melihat kondisi anggaran kita maksimalkan sampai 6 kali sudah menemukan barang bukti kurang lebih 94.000 batang rokok ilegal. Hasil evaluasi yang pertama tetap kita maksimalkan untuk kegiatan sosialisasi maupun kegiatan operasi gabungan. Dan yang perlu juga kita tingkatkan adalah bagaimana nanti peran serta masyarakat untuk mengikuti dan memberikan informasi pada Satuan Polisi Pamung Praja lokasi dan di mana saja penjual rokok ilegal ataupun barang-barang yang ilegal, seperti contohnya mungkin minuman beralkohol. Kita kan punya tim pengaduan masyarakat, ada beberapa informasi yang dari pengaduan itu yang langsung kita tindak lanjuti melalui operasi gabungan seperti itu. Yang pertama, himbauan saya, apapun yang terjadi, barang ilegal itu tidak baik dan tidak bisa dikonsumsi secara terus-menerus oleh masyarakat. Maka dari itu kalau bisa hindari dan jangan sampai membeli, itu saja. Sementara itu, dalam penjelasannya, Pitoyo Pribadi, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Bea Cukai Malang menjelaskan bahwa keberhasilan kegiatan operasi penindakan barang kena cukai ini merupakan hasil kerja keras, sinergi dan kolaborasi antara Bea Cukai Malang, Satpol PP, dan aparat penegak hukum lainnya di Kota Batu, serta dukungan masyarakat dan rekan-rekan media dalam upaya penegakan hukum dan edukasi di bidang cukai. Pihak Bea Cukai Malang juga menghimbau kepada masyarakat luas untuk menjalankan usaha resmi, tidak menjual dan membeli rokok ilegal. Pihak Bea juga mengajak semua pihak bahu-membahu membantu memberantas rokok ilegal.
dalam rangka mengamankan penerimaan negara di bidang cukai untuk kesejahteraan masyarakat Kota Batu, khususnya seluruh masyarakat di Indonesia. Penanganannya tentunya sesuai dengan ketentuan berlaku. Yang pertama, dilakukan penindakan, kemudian dilakukan pencacahan di kantor, kemudian dilakukan penyerahan statusnya menjadi BMN dulu. Setelah di statusnya dikumpulkan menjadi BMN, kemudian kita mintakan tindak lanjut terhadap barang bukti tersebut di KPKNL, apakah dilelang atau dimusnahkan. Tapi khusus untuk barang kena cukai hasil tembakau ini tidak ada yang dilelang ya, karena itu harus dimusnahkan. Untuk yang dilelang misalnya kendaraan pengangkutnya dan sebagainya. Peredaran barang rokok ilegal sepengetahuan saya kemarin sudah menurun cukup drastis dari keterangan Bapak Kepala Kantor, menurun cukup drastis, terutama terhadap barang kena cukai ilegal yang berasal dari Malang Raya, karena dulu terkenal Malang Raya itu memproduksi rokok ilegal, tapi sekarang karena kemudahan yang kita tawarkan, bahwa dari dulu memang sebenarnya pengurusan izin itu mudah, tapi mungkin belum diketahui oleh masyarakat banyak, sehingga saat ini bertumbuhan pabrik-pabrik rokok yang mengajukan izin. Itu bisa dilihat di Instagram kami, Pak. Jadi beberapa pabrik rokok mengajukan izin. Dan itu salah satunya yang mengurangi peredaran rokok ilegal di sini. Jadi mereka sudah sangat patuh, kemudian melihat ternyata mudah mendapatkan izin, dari mereka mengajukan diri sebagai pabrik rokok yang legal. Artinya kesadaran ini sudah mulai meningkat. Bisa dilihat itu tadi. Jadi banyaknya perusahaan yang mengajukan izin untuk mendirikan pabrik rokok di Malang. Jadi karena melihat kemudahan yang kita tawarkan, maka mereka berbondong-bondong untuk mengajukan izin menjadi pabrik rokok yang legal. Iwan Hikmawan melaporkan. Sesaat lagi kami akan menghadirkan laporan tentang peringatan Hari Disabilitas Nasional di Kota Malang. Tetaplah bersama kami dan 7 Malang Raya. Kami dilahirkan untuk menjadi besar tanpa melupakan akar, untuk menjadi yang terdepan tanpa melupakan arti kemanusiaan, untuk memberikan arti tentang dedikasi dalam memaknai hidup dan mewujudkan mimpi. Karena komitmen adalah segalanya bagi kami.